Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Kita bersyukur untuk kasih dan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita hidup di dalam kasih. Karena ketika Tuhan datang ke dunia ini, Dia datang dengan kasih yang luar biasa melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam kasih. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang Rasul Paulus nasihatkan bagi orang percaya supaya kita hidup di dalam kasih. Adapun 3 hal tersebut adalah ada di ayat yang kita baca tadi, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Hal pertama yang mesti kita lakukan supaya kita hidup di dalam kasih adalah di ayat yang ke-9 bagian A. Di sana dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kasihilah dengan ikhlas. Artinya ketika seseorang mengasihi, maka seseorang tersebut harus melakukannya dengan tulus atau ikhlas, ya, tanpa ada maksud tersembunyi di dalam kasihnya. Di dalam 2 Korintus pasal 6, Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana dia di dalam melayani memberikan atau menaruh benih-benih kasih yang tulus dan ikhlas tersebut. Demikian firman Tuhan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, sebab pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam hal menahan dengan kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Nah, salah satu definisi dari kasih yang tidak pura-pura adalah ketika kasih itu tidak munafik. Dan ketika seseorang melayani dengan hati yang tulus, dengan kemurnian hati. Mother Teresa pernah berkata, Tuhan tidak menanyakan seberapa besar perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi Tuhan akan menanyakan seberapa besar kasih yang kita taruh atau kasih yang kita berikan di dalam setiap perbuatan baik kita. Jadi bukan seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi seberapa banyak kasih yang kita taruh di dalam setiap perbuatan baik kita. Oleh karena itu nasihat yang pertama bagi kita pada sore hari ini adalah miliki kasih yang tulus dan ikhlas. Jangan kasih yang munafik atau jangan kasih yang pura-pura. Karena kalau orang berpura-pura itu sakit ya bagi yang merasakan. Ya, bukan hanya sasaran dari kasih yang pura-pura, tetapi yang melakukan juga itu sakit karena dia tidak melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu mari kita mengasihi dengan hati yang benar-benar tulus dan ikhlas. Hal kedua nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus supaya kita hidup di dalam kasih adalah di bagian yang kedua, di sana dikatakan jauhilah yang jahat. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bukan hanya menjauhi tetapi bencilah, ya. Tapi dalam tanda kutip adalah membenci, artinya tidak suka terhadap sesuatu yang jahat. Nah, kata jahat di sana menggunakan kata poneros, ya. Artinya bisa diartikan sebagai dosa, atau juga si jahat atau si iblis, atau juga perbuatan-perbuatan yang jahat, atau pikiran-pikiran yang jahat, atau tatapan mata yang jahat, atau hati nurani yang jahat, atau tidak murni, atau tidak tulus. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya jahat. Oleh karena itu sangat penting bagi kita orang percaya supaya kita memiliki hati yang tidak jahat, ya, tetapi hati yang benar-benar kasih. Karena kalau orang hidup dalam kasih adalah hati yang benar-benar tulus ikhlas, hati yang membenci kejahatan. Di dalam Markus pasal 7 ayat 21 itu ada contoh bagaimana seseorang menjauhi yang jahat. Di sana dikatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Jadi hati yang mesti diperbarui.
kita harus menjaga hati kita supaya kita bisa menjauhi hal-hal yang jahat, supaya tidak timbul hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang kedua. Lalu hal yang ketiga, nasihat Rasul Paulus bagi kita adalah supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Apa itu hal-hal yang baik? Adalah hal-hal yang berguna, hal-hal yang cocok, hal-hal yang sifatnya sempurna, atau hal-hal yang memang dikerjakan oleh Allah. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan baik itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Jadi perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Salah satu contoh perbuatan baik yang Tuhan lakukan adalah ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan melayani, Tuhan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak separuh-separuh, tetapi dengan totalitas. Salah satu ayat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, dan tentu ini kita sudah sangat sering dengar, adalah di sana dikatakan, apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu, seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita bekerja, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Memang mungkin kita tidak melakukannya untuk Tuhan, tapi kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Ya, apapun itu. Nah, ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan, maka kita sudah melakukan perbuatan baik itu. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 3 hal yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita harus hidup dalam kasih adalah, yang pertama, ketika kita memiliki hati yang tulus, atau hati yang tidak munafik, hati yang tidak pura-pura. Dan hal yang kedua adalah kita menjauhi kejahatan, atau membenci hal-hal yang jahat. Dan yang ketiga adalah kita melakukan hal-hal yang baik. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.